Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan bahas preview big match IPL di pekan 13 antara Liverpool versus Manchester City yang akan tersaji minggu malam nanti. Liverpool dan Manchester City merupakan dua tim teratas di klasemen IPL saat ini. Namun performa keduanya akhir-akhir ini bak bumi dan langit. Liverpool on fire, sedangkan Man City melempem. The Reds yang berada di puncak klasemen unggul 8 angka dari The Citizens dan saat ini sedang dalam performa terbaiknya di bawah asuhan pelatih baru Arne Slot. Sejauh ini mereka berhasil meraih 10 kemenangan dari 12 laga yang sudah dilakoni di IPL. Setelah takluk dari Nottingham Forest di bulan September lalu, Liverpool langsung tancap gas dan nggak terkalahkan di 15 laga selanjutnya pada semua kompetisi. Hanya Arsenal yang bisa menahan mereka dengan skor imbang 2-2. Yang terbaru, King UCL Real Madrid pun jadi korban di tengah pekan lalu. Sementara itu, Man City saat ini sedang terseok-seok. Tim asuhan Pep Guardiola ini sudah 6 laga tidak merasakan kemenangan, 5 kali kalah beruntun dan sekali imbang di semua kompetisi. Dari 5 kekalahan beruntun tersebut, diantaranya 2 kekalahan telak menghadapi Sporting dan Spurs. Yang terbaru, Man City ditahan imbang 3-3 oleh mantan tim asuhan Arne Slot, yaitu Feyenoord, meski sempat unggul 3 gol hingga menit ke-53. Walau dua tim ini performanya sedang jomplang, namun tetap menarik untuk melihat bagaimana adu taktik antara Arne Slot menghadapi Pep Guardiola. Nah, bagaimana kira-kira jalannya big match ini dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Liverpool bersama Arne Slot akan menggunakan formasi 4-2-3-1 atau 4-3-3. Gallagher kemungkinan masih akan dipercaya untuk menjaga pos kiper dengan penampilan apiknya selama menggantikan posisi Alisson yang cedera. Di pos center back, Konate yang cedera ketika menghadapi Real Madrid dipastikan absen mendampingi Van Dijk. Jika benar, posisinya bisa digantikan Quansah ataupun Joe Gomez. Pada pos fullback kanan, Alexander-Arnold dikabarkan sudah fit dan bisa tampil dari menit pertama. Di pos fullback kiri, Robertson yang penampilannya sedikit menurun kemungkinan akan tetap jadi starter karena Tsimikas cedera. Di tengah, Gravenberch yang stabil akan tetap jadi pivot, didampingi McAllister dan Curtis Jones yang sedang on form. Selain itu ada nama Szoboszlai yang juga bisa jadi opsi untuk isi salah satu pos gelandang. Di depan, biasanya Arne Slot akan memasang Luis Diaz, Darwin Núñez dan Mo Salah sebagai trisula di depan, serta Gakpo yang bisa turun dari bench. Sementara itu di kubu Manchester City, mereka punya dua opsi. Bisa menggunakan pakem 4 back seperti di laga versus Spurs atau pakem 3 back seperti yang digunakan di laga terakhir kala menghadapi Feyenoord. Di barisan pertahanan, nama yang hampir pasti jadi starter adalah Gvardiol dan Akanji. Menarik ditunggu apakah Pep akan tetap memainkan Kyle Walker yang di beberapa laga terakhir sering keteteran saat bertahan. Di tengah, Man City kehilangan 2 gelandang bertahan, Rodri dan Kovacic, sehingga kemungkinan Gundo akan diplot di pos nomor 6. Opsi lain adalah Rico Lewis yang bisa bermain sebagai gelandang. Di depan, Pep punya beberapa opsi untuk isi pos gelandang serang guna menopang Haaland, seperti Phil Foden, Bernardo Silva, Matheus Nunes, dan Kevin De Bruyne. Pada pos winger, biasanya Pep akan memainkan satu winger murni yaitu Savinho ataupun Grealish, dan satu winger bertipe inverted yang bisa diperankan oleh Phil Foden ataupun Bernardo Silva. Man City yang sedang mengalami krisis terlihat sangat bermasalah saat tidak menguasai bola, baik secara individu ataupun kolektif. Sejauh ini mereka sudah kebobolan 17 gol, paling banyak di antara 5 besar tim IPL. Mereka bertahan dengan garis pertahanan tinggi, namun seringkali blok press di depan terlalu soft sehingga lawan punya ruang dan momentum untuk kirim umpan ke belakang lini. Ruang yang sangat lebar di belakang garis pertahanan tinggi pun rentan untuk terekspos.
Versus Spurs, backline Man City drop merespon long ball yang dilepaskan oleh back. Namun, terlihat pemain depan tidak turun sehingga terbuka ruang yang lebar di depan backline, dan Gvardiol di overload. Back di kotak penalti pun tidak cukup aware untuk merespon pergerakan tanpa bola pemain Spurs. Jika tidak ada perbaikan, garis pertahanan tinggi dan rapuhnya blok press Man City bisa jadi sasaran empuk bagi Liverpool. Selain itu, De Bruyne dan kawan-kawan juga sering keteteran ketika menghadapi transisi dari menyerang ke bertahan. Ketika serangan mereka gagal dan possession lepas, counter press pemain-pemainnya seringkali bisa dieliminasi seperti yang terjadi di laga versus Spurs. Di sini terlihat, Kulusevski bisa meliuk-liuk melewati 3 kali counter press sebelum kreasikan gol ketiga. Disinilah terasa kehilangan sosok Rodri sebagai holding midfielder yang dominan dalam memenangkan duel di lini tengah dan memutus counter attack lawan. Dengan counter press yang mudah dilewati, membuat rest defense City yang naik cukup tinggi kerap kocar-kacir menghadapi lawan yang memiliki serangan balik cepat. Sebaliknya, Liverpool merupakan tim yang punya serangan balik cepat dan efektif. Hal ini benar-benar harus diwaspadai oleh Pep Guardiola. Pada fase chance creation atau penciptaan peluang, Man City masih tetap berbahaya. Sejauh ini, mereka merupakan tim dengan XG tertinggi di EPL. Pada laga terakhir EPL versus Spurs, Pep menerapkan variasi serangan baru dengan Savinho yang bermain lebih invert ke tengah dan berhasil menciptakan banyak peluang lewat skema ini. Namun yang jadi masalah adalah finishing atau penyelesaian akhir. Meski banyak peluang yang tercipta, Haaland dan kawan-kawan sering menyia-nyiakan peluangnya lewat finishing yang kurang klinis, ditambah kiper lawan yang tampil impresif. Liverpool dengan Arne Slot yang adaptif dan bisa melakukan perubahan di tengah-tengah pertandingan menjadi ancaman serius bagi Man City. Saat mengalahkan Real Madrid, Arne Slot melakukan beberapa kali perubahan mikro taktik. Mulai dari peran McAllister yang awalnya berada di koridor half space jadi lebih free roam sebagai playmaker atau nomor 10. Lalu ada perubahan peran Conor Bradley yang lebih menyerang di babak kedua. Dua perubahan ini yang berhasil membuahkan gol pertama Liverpool. Di laga big match nanti, Trent Alexander-Arnold yang sudah pulih kemungkinan akan jadi starter dan bisa mengancam lewat keunggulannya dalam melakukan distribusi bola. Selain itu, Liverpool juga berbahaya ketika tidak menguasai bola. Mereka merupakan tim yang kerap menerapkan high pressing dan counter press untuk membuat lawan tidak nyaman dalam melakukan bangun serangan dan menghentikan inisiasi serangan balik. Sementara itu, Man City akhir-akhir ini sedang cukup rentan membuat kesalahan di area sendiri. Gol kedua Spurs lahir dari keberhasilan mereka memutus build up di belakang dengan high pressnya. Feyenoord juga mampu cetak 2 gol dengan pressingnya yang berhasil memaksa Man City melakukan kesalahan di area pertahanannya sendiri. Berdasarkan performa akhir-akhir ini, memang Liverpool yang sedang on form lebih diunggulkan daripada Man City yang sedang krisis. The Reds berpeluang untuk memperlebar jarak di puncak klasemen, namun Man City bersama Pep Guardiola juga nggak bisa dianggap sebelah mata. Menarik ditunggu duel dua tim dan dua pelatih ini di minggu malam nanti. Akankah Arne Slot memperpanjang penderitaan Pep Guardiola atau Man City bisa membuat kejutan? Menarik untuk ditunggu. Nah, siapa jagoan kalian? Tulis prediksi skor di kolom komentar.